Shalom, jemaat yang terkasih. Jumpa lagi dalam acara Bina Iman bersama dengan saya, Victor, yang akan memandu renungan kita pada hari ini. Namun, sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, pada hari ini kami memohon kepadamu, kuasailah hati dan pikiran kami, agar pada hari ini kami mampu untuk mengerti firman-Mu dan terlebih lagi dimampukan juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari di bawah pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu antara kebutuhan dan keinginan. Dan tema ini terinspirasi dari Injil menurut Matius, pasal 6 ayat 9 sampai 13. Injil menurut Matius, pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut Jean Baudrillard, salah seorang filsuf kontemporer asal Prancis, manusia yang hidup di zaman ini banyak yang hidupnya itu didikte oleh barang atau objek semata. Dengan kata lain, Bapak Ibu, menurut Baudrillard, manusia dewasa ini punya kecenderungan untuk mengkonsumsi suatu barang itu bukan pertama-tama didasari oleh perasaan membutuhkan barang tersebut, tetapi justru didasari oleh hasrat atau keinginan untuk memiliki suatu barang tersebut. Lalu, lantas bagaimana proses terbentuknya hasrat? Menurut Baudrillard, hasrat atau keinginan itu bisa muncul ketika satu barang itu diinginkan oleh banyak orang. Semakin diinginkan suatu benda oleh banyak orang, semakin tinggilah nilai benda tersebut. Dan semakin tinggi nilai benda tersebut, maka semakin besarlah keuntungan yang didapat orang yang berhasil mengkonsumsi barang tersebut. Nah, keuntungan yang dimaksud di sini sangat berkaitan erat dengan persoalan hasrat integrasi sosial, kata Baudrillard. Atau sederhananya adalah keinginan orang untuk dapat masuk dalam kelompok sosial tertentu. Dan dengan kata lain, Baudrillard dalam hal ini mau mengatakan bahwa konsumsi itu adalah upaya seseorang untuk menunjukkan kelas sosial. Misalnya begini, ada seorang pemuda, sebut saja Marcel gitu ya. Marcel memiliki sebuah smartphone yang masih berfungsi dengan sangat baik, Bapak Ibu. Dan Marcel sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan smartphone yang dimilikinya sekarang. Tetapi hal ini mulai berubah ketika suatu kali dia nongkrong bareng tongkrongan elit ya. Dalam pertemuan itu, Marcel melihat bahwa hampir semua dari teman-temannya sudah pakai smartphone keluaran terbaru, versi 15 Pro Max katakanlah. Dan ketika Marcel melihat hal itu, mulai muncullah hasrat dalam hatinya. Meski ia tahu bahwa smartphone lamanya masih berfungsi dengan baik, tapi Marcel merasa perlu memiliki smartphone yang baru agar bisa selevel dengan teman-temannya. Ia takut kalau dia tidak memiliki model yang sama, dia akan dianggap tidak mengikuti tren atau kurang mampu jika menggunakan model yang lama. Nah, saudara, kalau kita berani untuk mengakui, bukankah kadangkala kita juga terjebak dalam posisi Marcel? Atau paling tidak adalah satu dua orang di sekitar kita yang memiliki kesamaan sikap seperti Marcel. Ada orang di sekitar kita yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan apa yang dimilikinya, tetapi kemudian karena rasa iri, karena hasrat ingin diakui gitu ya, karena ingin dianggap mungkin dari kelas yang berada, tuh. Orang tersebut mulai mempermasalahkan apa yang dimilikinya dan berusaha mati-matian untuk memiliki barang yang sama mewahnya dengan orang-orang di sekitar. Nah, jika ada di sekitar kita atau bahkan Bapak Ibu sendiri sedang terjerumus dalam budaya yang demikian, maka pesan firman Tuhan kali ini sangat cocok untuk kita renungkan sama-sama.
Kalau kita baca Matius 6, di sana kita akan menemukan satu pengajaran Yesus yang sangat terkenal tentang doa. Ya, sebuah doa yang kerap kali kita panjatkan saat ibadah minggu. Ya, ini adalah doa Bapa kami. Doa ini Yesus hendak mengajak setiap umatnya untuk dapat menghidupi spiritualitas kecukupan, Bapak Ibu. Sebuah lawan dari dosa ketamakan. Hal ini nampak jelas dalam ayatnya yang ke-11. Tepatnya pada bagian Yesus yang mengajarkan setiap umatnya untuk berdoa agar Tuhan berkenan mencukupi seluruh kebutuhan dasar hidupnya. Yesus mengajarkan kita harus berdoa, ya Bapa, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ya, secukupnya kata Yesus. Tidak kurang, tapi tidak juga lebih. Cukup. Yang artinya dalam hal ini Yesus mau mengajarkan kita untuk senantiasa memohonkan kecukupan, Bapak Ibu. Yesus hendak mengajak setiap kita untuk dapat membedakan antara apa yang kita butuhkan, what we need, dengan apa yang kita inginkan, what we want. Dan ini penting, Bapak Ibu. Karena bagi Yesus, kegagalan kita untuk dapat membedakan keduanya itu sama artinya dengan kegagalan kita dalam hal mengendalikan diri di hadapan godaan, ketamakan. Sebuah dosa yang menggelisahkan hati. Batin kita tidak akan pernah tenang jika kita terus-terusan jatuh ke dalam dosa ketamakan. Maka dari itu, Bapak Ibu dan Saudara, mulai saat ini, hidupilah spiritualitas kecukupan. Dimulai dari hal yang sederhana. Bedakanlah mana yang kau inginkan dan mana yang kau butuhkan. Dan mohonkanlah kecukupan pada Allah melalui doamu sehari-hari. Mari saudara kita tutup renungan kita dalam doa. Ialah kami yang baik, kami mengucap syukur atas renungan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan, melalui renungan ini, setiap kami boleh menjalani hari ke depan dengan pola hidup yang baru, yaitu menghidupi kehidupan spiritualitas kecukupan, yang dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membedakan mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan, dan mendoakan apa yang kita butuhkan itu di dalam doa kami sehari-hari. Di dalam namamu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.